Selamat pagi, teman-teman. Kita akan masuk ke materi kita di chapter yang kelima. Saya harapkan teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Jadi saya buatkan video, karena ini juga sama seperti kita lagi Zoom, dan sudah disetujui bagian akademik. Baik, saya akan buka materi kita. Materi ini karena dipersiapkan dari akademik, cukup banyak halamannya, ada 178 halaman. Namun tentu kita nggak bisa menyelesaikan hari ini, jadi saya akan jelaskan hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu diingat dari keseluruhan materi ini, yaitu mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009. Bentar dulu, saya keluar dulu. Sekali lagi, ini materinya banyak, jadi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009, ya. Dan yang menjadi capaian pembelajaran yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 ini, ya. Di sini yaitu kegiatan pembelajaran untuk menerapkan aturan hukum di bidang penerbangan, ya, tentu di atas wilayah Indonesia, ya. Penerbangan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan, ya, pelayanan yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan ditata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan, metode, prosedur, dan peraturan sehingga berdaya guna serta berhasil guna. Ya, sekarang kan sudah banyak penerbangan swasta, baik swasta domestik dan swasta asing yang melalui atau yang melintas di udara Indonesia. Dan termasuk di akhir-akhir ini, dibandingkan dengan tahun-tahun dulu, bahwa tiket pesawat itu dianggap sudah sangat kompetitif, ya. Sehingga seperti beberapa moto dari penerbangan, that all can fly, ya. Jadi semua, maksudnya lapisan masyarakat bisa terbang karena harga tiket yang sangat kompetitif, bahkan kadang-kadang hampir sama dibandingkan dengan naik umpamanya darat, ya, hanya berbeda sedikit. Apa sih tujuan dari undang-undang ini? Yaitu mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar tadi, ya, saya bilang dengan harga yang kompetitif. Kita tahulah ya, kalau dari Indonesia itu harga-harga tiket yang mahal, termasuk Garuda, termasuk mahal. Jadi orang-orang yang VIP itu biasanya naik Garuda. Saya nggak tahu apakah Indonesia masuk SQ, ya, Singapore Airlines, ya, dan itu juga termasuk Malaysia Airlines dan yang lainnya. Namun banyak juga penerbangan yang murah, tapi tetap aman, walaupun kadang-kadang memang ada juga yang terjadi yang kurang aman, ya. Karena mungkin terlalu menghemat pembiayaan sehingga pemeliharaan atau spare part-nya mungkin tidak begitu bagus, ya. Tapi secara umum masih
Karena memang dari seluruh alat transportasi, dari analisa, dari data, bahwa transportasi udara lah yang paling aman ya. Cuma banyak orang naik pesawat udara itu takut karena apa? Ya namanya kalau kecelakaan di atas langsung selesai gitu. Tapi dari data yang ada, dari history, dari sejarah bahwa penerbangan atau transportasi udara itu paling kecil kecelakaannya dibandingkan dengan kecelakaan moda transportasi yang lain seperti darat, kereta api, kapal laut, maupun kapal lewat sungai ataupun danau. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional. Dan juga itu menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan. Jadi ada tujuan untuk meningkatkan ataupun mempererat dari Sabang sampai Merauke melalui adanya transportasi udara yang murah, di mana dari satu daerah ke daerah lain boleh saling berinteraksi dengan adanya penumpang yang mungkin tidak dari daerah tersebut. Interaksi ini tentu membuat semakin membaurnya antar suku, antar agama, ras yang ada di Indonesia. Dan itu dengan adanya komunikasi, dengan adanya persinggungan seperti itu diharapkan ada cair ya, satu daerah dengan daerah yang lain, tidak saling mencurigai, apalagi kalau sudah ada umpamanya dalam satu wadah walaupun berbeda-beda, namun tetap merasa bahwa kita ini sama-sama Indonesia ya, jadi tidak membeda-bedakan. Oke, kita lanjut. Ada di sini di undang-undang ini diatur juga mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab ya, hukum penyedia jasa dan tanggung jawab hukum terhadap kerugian pihak ketiga akibat penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek udara yang telah objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran kebangsaan Indonesia ya. Jadi di sini diatur juga mengenai hak, kewajiban dan juga tanggung jawab ya. Jadi umpamanya dia mengelola satu penerbangan atau airline, dia bertanggung jawab itu atas keselamatan, atas keamanan dan kenyamanan penumpang. Demikian juga kapal laut, demikian juga transportasi darat ya. Jadi biasanya seperti itu. Semakin kemajuan ini semakin maju, ya tentu konsumen juga mengharapkan mendapatkan servis yang terbaik dengan membayar tiket ya. Jadi sudah sangat berbeda kalau dibandingkan dengan zaman yang dulu. Sekarang orang sudah sadar mengenai kualitas layanan yang bermutu. Bahkan sudah banyak perusahaan yang sudah diaudit sehingga mendapatkan sertifikasi mengenai mutu, yaitu dengan ISO ya. Itu bisa juga di logistik, bisa juga di penerbangan, bisa juga di dari shipping line atau pelayaran. Jadi di berbagai bidang bisa diaudit. Nanti dibuat itu untuk mutu ya, bagaimana kualitasnya. Kadang ada kualitas yang kurang bagus, tapi kalau masih bisa dikompromi, istilahnya kalau ada kerugian, ada ketidaknyamanan, ada istilahnya minor, ada yang major atau mayor ya, maksudnya kesalahan minor masih bisa ditoleransi, tapi kalau kesalahan major umpamanya di gudang, ternyata ada gudang terbakar, ada umpamanya trailer yang terbalik, ada mungkin orang yang tertabrak, nah itu sudah menjadi pelanggaran yang berat atau major.
Sehingga bila satu perusahaan mendapatkan sertifikat ISO, ketika mau diperpanjang tentu diaudit dulu. Nah, ketika ada temuan-temuan seperti itu, bisa mengakibatkan bahwa sertifikasi ISO itu tidak diperpanjang atau diblok. Oke, kita lanjutkan. Penerbangan sebagai satuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang pokok-pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, pemanfaatan wilayah udara merupakan implementasi dari kedaulatan negara Republik Indonesia yang utuh. Yang maksudnya dari Sabang sampai ke Merauke itu merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa yang memuat tatanan ruang udara nasional, penyelenggaraan pelayanan, personel, fasilitas navigasi penerbangan, serta pengaturan tentang tata cara navigasi, komunikasi penerbangan, pengamatan dan larangan mengganggu pelayanan navigasi penerbangan, termasuk pemberian sanksi. Makanya kalau di pesawat itu dilarang menggunakan handphone karena bisa mengganggu navigasi, ya, mengganggu karena mungkin di handphone itu ada mungkin item-itemnya yang bisa mengganggu komunikasi dan juga navigasi pesawat terbang. Katanya kadang-kadang ada sampai pesawat terbang jatuh karena terganggu oleh mungkin sinyal-sinyal dari handphone tersebut. Jadi itu sangat dilarang. Boleh dipakai nanti setelah turun atau sudah landing ya. Oke, ini bagian B, karena penting dan strategisnya peranan penerbangan untuk hajat hidup orang banyak, penerbangan dikuasai oleh negara yang membinanya dilakukan oleh pemerintah dengan memperkuat kelembagaan bertanggung jawab di bidang berupa penataan struktur kelembagaan ya. Jadi di bawah Menteri Perhubungan ya, Menteri Perhubungan. Tentu ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan suatu transportasi, khususnya yang udara, yang begitu beresiko jika tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya. Oke, di sini ada pengaturan tersebut mengacu pada konvensi internasional dalam peralatan bergerak, Convention on International Interest in Mobile Equipment, dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara, protokol to the Convention of Interest in Mobile Equipment and Matters Specific to Aircraft Equipment. Sebagai konsekuensi, diratifikasinya konvensi dan protokol yang disebut juga dengan Cape Town Convention, berarti konvensi yang ada di Cape Town, Afrika Selatan ya. Di Afrika Selatan ada beberapa kota seperti Cape Town, ya, ada Santos ya, Santos itu di Brasil, Sao Paulo juga di Brasil. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan, oke, ini nggak usah saya bacakan ya. Ini karena banyak, jadi tolong teman-teman nanti bisa baca secara menyeluruh ya. Ini ada disebut dengan regulasi, ini organisasi penerbangan sipil internasional atau disingkat dengan ICAO ya. Program keselamatan penerbangan nasional memuat peraturan keselamatan. Jadi ada peraturan-peraturan keselamatannya. Makanya kalau kita lagi terbang, itu kadang-kadang pramugari memberikan petunjuk bagaimana cara memakai masker, bagaimana cara memakai alat pelampung, bagaimana siapa yang duluan diselamatkan. Nah, itu dikasih petunjuk. Tentu itu tujuan untuk agar kalau ada bencana, ada kerusakan, dan bisa semaksimal mungkin menyelamatkan penumpang ya, maksudnya tujuannya. Jadi
Yang utama itu bagaimana manusia atau penumpang itu bisa selamat. Oke, kita lanjut. Ini hanya pengertian-pengertian. Kita nggak singgung semuanya, kita bisa singgung tapi nanti yang agak bisa mendekati dengan apa yang kita alami atau apa yang kita pelajari. Di sini dikatakan di pasal 1, undang-undang ini yang dimaksud adalah penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi, penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Jadi ini pengertian-pengertian dari penerbangan. Ini sama dengan airline ya. Wilayah udara ya tentu yang di atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari selatan sampai ke utara itu sampai berapa jauhnya yang menjadi wilayah Indonesia ya. Oke, ada beberapa jenis pesawat udara di sini ya. Ada pesawat udara negara, pesawat udara sipil asing, tentu yang dari luar Indonesia. Ada beberapa di sini seperti, ini contoh-contoh angkutan udara tadi, penerbangan, angkutan udara niaga juga ada, angkutan udara bukan niaga juga ada. Nah, sementara itu di sini di nomor 22 ditulis tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengiriman barang serta pihak ketiga. Tapi bisa juga bila mempunyai kargo gitu diasuransikan. Memang itu selalu disarankan untuk diasuransikan. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan ya. Itu kargo, baik ekspor, baik impor, tentu itu berbagai macam. Biasanya bila ada kargo yang sangat urgent, makanya dikirim lewat udara. Karena contoh saya saja dari sini ke Amsterdam itu bisa cuma dalam 3 hari, 4 hari udah nyampe. Dibandingkan umpamanya dari Indonesia menuju Rotterdam, Belanda, itu bisa sampai 21 sampai 25 hari. Oke, kadang-kadang ada keterlambatan ya dalam hal pesawat, keterlambatan keberangkatan ya. Di sini keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu, ya waktu yang sudah ditentukan di schedule ternyata bisa delay atau mundur. Bukan hanya udara yang seperti itu, laut juga kadang-kadang seperti itu. Rencananya berangkat umpamanya atau ETD, Estimate Time Departure, tanggal 13 bisa aja delay ya. Penyebab delay itu banyak ya. Kalau di laut itu bisa karena taufan, bisa karena ada kapal yang tenggelam pas di gate-nya di pelabuhan, bisa karena adanya kemacetan di satu pelabuhan, bisa macet ya. Kenapa macet? Ya mungkin seperti itu, ada kebakaran, ada kapal yang tenggelam pas di gate jadi nggak bisa keluar sehingga kapal yang di dalam tidak bisa keluar, yang dari luar tidak bisa masuk, itulah yang terjadi sehingga terjadi namanya kemacetan ya. Itu di India paling sering terjadi di India dan di Kolombo. Dan di Tanjung Priok juga pernah karena ada kapal yang tenggelam tepat di gate-nya atau di jalan keluar dari kapal tersebut. Jadi nggak bisa lewat ya gitu. Yang mengenai bandar udara, ada bandar udara hub. Hub itu seperti gerbang atau gate ya, gate. Oke, kita lanjutkan. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,
angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Tentu keamanan penerbangan sangat diutamakan ya, makanya dilarang bawa benda cair gitu. Walaupun ada seperti minuman itu harus dimasukkan ke bagasi ya, nanti juga diperiksa. Benda tajam juga, benda yang flammable dapat terbakar, benda-benda yang bisa exploit atau meledak itu juga akan dikurangi atau diperiksa atau dilarang sama petugas yang ada di bandara ya. Ini ada penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat ya, tentu ada manfaat bisa cepat, usaha bersama dan kekeluargaan ya, itu juga bisa. Yang C, adil dan merata. D, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. E, kepentingan umum. Terus F, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, keterbukaan dan anti monopoli ya, jangan monopoli, tapi faktanya sih masih ada monopoli. Ya, mungkin ada pemikiran tertentu ya, dan lain-lainnya. Oke, ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, terus kawasan udara terbatas, ya, kemudian pelaksanakan tindakan terhadap pesawat udara, personal pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemasangan oleh pesawat udara negara diatur dengan ya, macam di sini ya. Ini yang D ini mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional yang andal dan yang berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan. Jadi mereka bisa mendapatkan dana ya. Karena itu memang mengembangkan jasa angkutan udara di Indonesia. Ini saya nggak usah baca, ayat 11. Ruang bangun dan produksi pesawat ya. Tentu kita masih ingat dulu Dirgantara Indonesia yang bisa IPTN yang ada di Bandung bisa memproduksi pesawat. Saya kurang tahu kalau sekarang apakah masih ada atau enggak ya. Oke, kita teruskan. Ini mengenai sertifikasi baik di Dangerous Good ya. Terus ini ada di pasal 25 pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan. Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Tidak terdaftar negara lain, dimiliki warga negara Indonesia, yang C dimiliki oleh warga negara asing, yang D memiliki instansi pemerintah. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di ayat 2 di atas ini ya, di atas ini, dikenakan sanksi administratif, yaitu peringatan atau pencabutan sertifikat. Baik, untuk selanjutnya bisa dibaca karena saya tidak bisa jelaskan, ini banyak sekali halamannya, tapi yang jelas ini adalah mengatur mengenai pengangkutan udara atau lewat udara di seluruh Indonesia. Jadi tolong dicek lagi di materi ini, bisa dibaca-baca. Baik, terima kasih buat waktunya. Semoga teman-teman sehat-sehat semua. Selamat pagi, sampai ketemu di minggu depan. Dan jangan lupa tugas yang telah saya berikan agar dikerjakan. Terima kasih, selamat pagi semuanya.